Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kaum ibu pada sore hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setia, kemurahan dan pertolongan Tuhan. Hingga pada sore hari ini Tuhan kami boleh kembali berkumpul dalam satu ibadah kaum ibu GPPS Jemaat Sawahan. Untuk itu mari Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara, sehingga apa yang Tuhan berikan pada kami pada sore hari ini benar-benar boleh bermanfaat bagi kami semua, teristimewa di dalam ibadah kaum ibu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, kalau pada sore hari ini kita boleh kembali beribadah. Kami mohon kekuatan, kami mohon bekal, kami mohon pertolongan, bahkan kekuatan dari Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Judul firman Tuhan pada sore hari ini yaitu kerinduan seorang ibu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi kerinduan seorang ibu? Kerinduan itu adalah merupakan satu angan-angan yang dimiliki oleh semua ibu, yaitu satu, yang pertama memiliki keluarga yang bahagia. Yang kedua, memiliki seorang suami dan anak. Jikalau sebuah keluarga masih belum dikaruniai seorang anak, biasanya ibu-ibu dan bapak pun sering bersama-sama berusaha untuk mendapatkan anak dengan mengecekkan kesehatannya, pergi ke dokter, mungkin dikasih vitamin atau dan lain sebagainya. Jadi, anak bagi sebuah keluarga itu merupakan kebutuhan yang mutlak. Ya, sore ini kita akan melihat bagaimana seorang ibu, yaitu Ibu Hana, ibu dari Samuel, berjuang untuk memperoleh anak. Ya, bagaimana perjuangan dia untuk memperoleh anak. Mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyinya. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama. Lahirnya Samuel, ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Kedua, orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Di sini kita dapat melihat, ya, ada seorang laki-laki dari Efraim bernama Elkana. Elkana ini mempunyai dua orang istri. Yang pertama bernama Hana dan yang kedua bernama Penina. Hana tidak dikaruniai anak. Penina itu dikaruniai anak. Dan bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Penina itu adalah madunya, yaitu istri yang kedua. Di sini dikatakan istri yang kedua atau Penina ini, yaitu madunya ini, selalu menyakiti hati supaya Hana ini gusar. Tuhan menutup rahim dan atau kandungannya dari Hana. Demikian juga dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hati Hana. Jadi Hana ini menderita secara batin, menderita secara perasaan, ya, karena dia tidak mempunyai anak.
tentunya dia sangat merindukan untuk mendapatkan seorang anak. Mari lanjutnya kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat sampai dengan yang ke-11. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11, demikian bunyinya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Sampai sekian pembacaan kita. Ya, di sini kita dapat melihat bahwa Hana dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Dia tidak lari mencari yang lain. Mungkin mencari orang pintar, mungkin mencari siapa yang dapat membantu dia untuk dia dapat melahirkan seorang anak. Tetapi dia fokus mencari kepada Tuhan di dalam doanya, ya. Yang pertama tadi sudah kita lihat, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, nah, berarti dia hanya mengeluh kepada Tuhan, ya. Yang kedua, mengingat kepadaku, agar Tuhan mengingat kepada Hana. Yang ketiga, tidak melupakan hambamu ini. Kemudian yang keempat, memberikan anak laki-laki. Jikalau Tuhan memberikan anak laki-laki, maka sebuah nasar yang sudah keluar dari mulut Hana, itu dia mengatakan, maka aku akan memberikan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Jadi akan diserahkan kepada Tuhan. Ini hanya merupakan satu kerinduan dari Hana. Dia menginginkan seorang anak laki-laki. Apa yang dikerjakan? Apa yang dilakukan? Ya, di dalam ayat berikutnya dikatakan, ayat yang ke-15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Di sini karena apa? Imam Eli menyangka bahwa perempuan ini ya sedang mabuk. Di dalam ayat yang ke-13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan ini mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ya, di dalam semua permasalahan yang dihadapi, di dalam beban hidup yang begitu berat, di sini Hana mengatakan, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ya, kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Eli itu, pergilah dengan selamat, Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ya, Imam Eli mengatakan, yakinlah dan pergilah, Tuhan akan memberikan apa yang kamu minta. Kemudian di dalam kisah ini selanjutnya dikatakan pada akhirnya Tuhan memberikan Hana seorang anak laki-laki dan dinamainya dia Samuel. Di dalam ayat yang ke-27, mari kita baca, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah
memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ketika Hana, permohonannya sudah dikabulkan oleh Tuhan, dia bernasar bahwa anak ini akan diserahkan kepada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi setelah doanya dikabulkan? Dia katakan, untuk mendapatkan anak ini aku berdoa. Hana merasa bersyukur hanya kepada Tuhan, karena untuk mendapatkan anak ini, untuk mendapat sesuatu yang sangat-sangat didambakan ini, itu hanya lewat doa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ini adalah sebuah keyakinan yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jikalau kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup sebagai anak Tuhan, segala apa yang kita butuhkan, jangan kita lari kepada dunia. Biarlah kita mau membawa segala beban, permohonan kita, kerinduan kita hanya kepada Dia lewat doa. Lewat doa Tuhan akan menjawab segala kebutuhanmu. Di sini dikatakan setelah Tuhan memberikan itu semua yang kita peroleh dari Tuhan, maka selanjutnya aku menyerahkan anak ini, lalu aku sujud menyembah kepada Tuhan. Biasanya Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau permohonan kita sudah dikabulkan, seringkali kita sudah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Seringkali kita sudah terbuai dengan segala sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita lupa bahwa semata-mata itu hanya oleh karunia Tuhan. Kalau kita ingat 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan setelah Tuhan sembuhkan, berapa banyak yang kembali kepada Tuhan? Hanya 1 orang yang mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan tanya, mana yang lain? Mana yang 9 itu? Nggak tahu kemana dia pergi. Itu sifat manusia, ibu-ibu. Kita harus waspada. Kita harus hati-hati dengan hidup ini. Manusia adalah merupakan makhluk yang penuh dengan kelemahan. Manusia seringkali setelah kesulitannya ditolong, setelah kebutuhannya dicukupi, setelah sakitnya disembuhkan, setelah masalahnya diangkat oleh Tuhan, manusia seringkali lupa kembali kepada Tuhan untuk menaikkan ucapan syukurnya kepada Dia. Padahal di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Terlebih pada situasi saat ini, situasi yang penuh dengan segala problema dalam hidup ini. COVID pandemi yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Bahkan kalau mendengar suara-suara akan datang dan timbulnya virus-virus yang lebih ganas, yang sangat menakutkan bagi kehidupan kita. Saat ini teristimewa bagi kaum ibu, para ibu menghadapi beban yang jauh lebih berat daripada suaminya, karena beban ibu bertambah. Yang pertama, ibu-ibu juga mendapat beban sebagai seorang pendidik, menggantikan guru yang di sekolah. Ibu-ibu harus belajar bagaimana untuk mengajari anaknya secara online. Selain itu,
beban ibu pun seringkali bertambah dengan penghasilan suami. Banyak suami-suami yang saat ini tidak bekerja, ya, kena pengurangan tenaga dari perusahaannya karena situasi dan keadaan. Juga banyak suami yang usahanya mengalami kemunduran karena situasi seperti saat ini. Berbagai masalah bertumpuk, saling tindih menindih yang menjadi beban seorang ibu. Namun pada sore hari ini, kebenaran firman Tuhan lewat kehidupan seorang ibu, Hana, ibu dari Samuel. Apa yang terjadi? Dia dimadu. Bagaimana beratnya seorang istri jikalau dimadu. Ya, kemudian madunya selalu menyudutkan dia, mengejek dan lain sebagainya. Beban timbul kembali. Sehingga di dalam situasi yang sulit, Hana merindukan seorang anak. Dengan doa, dengan linangan air mata, dia hanya datang kepada Tuhan. Yang akhirnya Tuhan kabulkan segala doanya ini. Demikian juga bagi kehidupan kita pada saat ini. Ya, teristimewa bagi ibu-ibu yang memiliki beban yang tumpuk menumpuk, saling tindih menindih. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya menghimbau, bawalah segala bebanmu hanya kepada Tuhan. Bawalah segala masalahmu hanya kepada Tuhan. Dan jikalau pada sore hari ini, ibu-ibu sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, saya tahu dan yakin, ini ada di dalam rencana Tuhan yang indah. Agar ibu mendengar, ibu mengikuti, dan ibu berdoa sebagaimana Hana sudah berdoa kepada Tuhan di dalam segala kesulitannya, di dalam segala masalah hidupnya. Bawalah hanya kepada Tuhan, karena dia hanya dia yang mempedulikan kehidupan ibu-ibu pada saat ini. Sebuah pujian mengatakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Sebuah pujian lama, namun pujian ini sangat melekat di dalam hati dan pikiran saya. Ketika saya menghadapi masalah, ketika saya menghadapi problema yang begitu berat, baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan, ya, saya hanya ingat, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Pujian itu mengatakan seperti ini. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Tuhan ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Tuhan ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Demikianlah pujian ini, ibu-ibu, ya, yang boleh memberikan kekuatan, yang boleh memberikan jalan keluar bagi saya ketika saya menghadapi berbagai masalah di dalam pekerjaan dan di dalam pelayanan kita. Kiranya seberapa banyak ibu-ibu yang ikut beribadah pada sore hari ini, saya mohon dan saya berharap
Serahkanlah segala bebanmu hanya kepada Dia. Karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong saudara. Ya, dunia tidak bisa memberikan apa-apa bagi kita. Dunia tidak bisa menolong kepada kita. Seringkali kita lari ke sana kemari, tapi semuanya hampa belaka. Tapi pada sore hari ini, kebenaran firman Tuhan mengajak kepada kita, larilah kepada Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Dia, karena Dia sanggup menolong kita. Sebagaimana seorang ibu Hana yang menghadapi begitu berat dalam kehidupannya, seakan-akan dan pasti dia tidak dapat menyelesaikan sendiri. Ketika dia datang kepada Tuhan, lewat doanya, lewat tetesan air matanya, Tuhan mendengar suaranya. Demikian juga, jikalau kita mau datang kepada Tuhan, Dia pasti mendengar suara kita. Dia pasti mengabulkan segala permohonan kita. Saat yang sulit ini, datanglah pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup menolong ibu-ibu sekalian. Kiranya renungan firman Tuhan pada sore hari ini boleh memberikan kekuatan dan boleh memberikan satu pengharapan yang begitu cerah bagi kehidupan kita, bagi masa depan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, di mana kami sudah mendengar, di mana kami semua para ibu-ibu sudah mendengar, dan hamba berharap kiranya apa yang kami dengar pada sore hari ini, setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi bekal di dalam langkah kehidupan kami untuk meniti hidup ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Beri kekuatan kami, beri kekuatan seluruh ibu-ibu. Ya Tuhan, kasihanilah mereka. Hamba tahu Tuhan, banyak masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Terlebih di dalam situasi saat ini, situasi yang sangat menekan dalam kehidupan kami semua. Namun kami percaya, jikalau kami datang kepadamu Tuhan, kami berdoa, kami mohon hanya kepadamu, kiranya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami semua. Dan kiranya kami akan memperoleh satu sukacita, satu kecukupan di dalam kehidupan kami semua. Lebih dari itu Bapa, jikalau seberapa banyak anak-anak-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, mungkin mereka dalam keadaan kekurangan, Tuhan cukupkan. Mereka Tuhan yang menghadapi berbagai masalah, angkat permasalahannya. Bagi mereka yang susah, Tuhan hiburkan Tuhan. Allah Kudus beri kekuatan dalam kehidupan mereka semua. Tuhan, biarlah Tuhan apa yang sudah dinikmati oleh Ibu Hana dengan doa, lewat segala tetesan air matanya, Tuhan sudah jawab. Demikian juga pada sore hari ini, seberapa banyak ibu-ibu yang mengikuti ibadah sore ini, kiranya Tuhan akan jawab doa mereka. Ya Tuhan, tolonglah mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar, sudah didengar oleh semua jemaat. Dan firman ini boleh tumbuh dalam kehidupan mereka. Hingga kami semua boleh lebih hari, lebih tekun, lebih percaya, dan percaya yang sungguh hanya kepadamu lah kami berharap. Kami serahkan hidup kami ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.